Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penumpang semuanya, apa kabar siang ini? Alhamdulillah sehat, semangat, bahagia ya. Insya Allah ini jadi doa kita bahwa di masa pandemi ini kita harus sehat, semangat, dan bahagia. Salah satunya kita ikhtiarkan dengan mencuci tangan ya, kesini pakai masker dan jaga jarak. Insya Allah ikhtiar supaya kita sehat. Langsung saja saudaraku semuanya, manusia itu dalam melakukan sesuatu kadang ada yang merasa terpaksa ya, atau dipaksa, betul tidak? Kita melakukan terpaksa atau ada yang maksa. Nah, ketika melakukan sesuatu karena dipaksa atau terpaksa itu biasanya tidak enak ya, tidak enak, dan hasilnya kurang memuaskan karena terpaksa dan dipaksa tadinya. Tetapi ada kalanya manusia itu melakukan sesuatu karena kesadaran ya, rasa senang, keikhlasan. Nah, ketika melakukan karena kesenangan, kesadaran, keikhlasan, biasanya dia enak melaksanakannya dan insya Allah hasilnya memuaskan. Betul ya, dirasakan ya. Nah, ketika dia melakukan karena rasa senang, keikhlasan, dan kesadaran, itulah yang disebut dengan melakukan karena dasar cinta, rasa cinta ya. Nah, maka sekali lagi kita harus melakukan sesuatu atas dasar cinta, bukan terpaksa atau dipaksa. Nah, perbuatan apa saja yang harus didasarkan rasa cinta dalam hidup ini? Yang pertama adalah beribadah ya. Jadi beribadah bukan karena terpaksa, bukan karena dipaksa gitu, tapi karena kesadaran bahwa ibadah itu kewajiban kita kepada Allah, kepada Tuhan ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami perintahkan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, mungkin ibadah semuanya ibadah ya. Mungkin dalam ini terutama misalnya sholat ya, zakat, rukun Islam misalnya. Jadi melaksanakan sholat harus kesadaran, bukan keterpaksaan ya. Rasa senang ya, dan keikhlasan. Insya Allah kita akan menikmati perbuatan ibadah tersebut. Kalau kita terpaksa, tidak enak dan tidak menikmati ya. Jadi ibadah harus dasar rasa cinta. Yang kedua, yang didasarkan rasa cinta adalah ketika kita berdakwah atau mengajak orang. Ya, mungkin di sini dari Bis Kota salah satunya ingin mengajak ya, dengan rasa cinta, keikhlasan. Berikhtiar kita ingin dalam kebaikan, bahkan berikhtiar kita ingin sama-sama masuk surga gitu ya. Karena kan akhir perjalanan manusia itu kalau tidak neraka ya surga. Nah, kita berusaha dari Bis Kota ingin mengajak masuk surga ya, dengan program dakwah Bis Kota ini ya. Nah, berdakwah pun harus kenal rasa cinta, bukan ingin dipuji orang, ingin harta, tidak, tapi rasa cinta. Bagaimana Rasulullah ketika berdakwah mengingatkan di Arab itu rasa cinta, tidak dendam, mengapa? Tidak benci, tidak terpaksa. Ada orang yang membenci, Rasul maafkan. Ada yang mengusir, Rasul maafkan. Karena rasa cinta. Maka di Taif pernah dilempari batu oleh penduduknya sampai Rasulullah berdarah ya kakinya. Ketika itu malaikat Jibril menawarkan, wahai Rasulullah, kalau engkau mau, kaum Taif ini akan ditimpakan oleh gunung Uhud ya. Tapi kata Rasulullah, jangan, mereka tidak tahu. Mudah-mudahan generasi setelahnya akan beriman kepadaku, kepada Rasul dan kepada Allah. Artinya Rasul dengan rasa cinta, tidak dendam. Maka sekali lagi ketika kita mengajak orang, mengingatkan orang, bisa karena rasa cinta. Misalnya orang tua mengingatkan anaknya supaya sholat, supaya mandi, supaya belajar misalnya ya Bu ya. PJJ hari ini kan menyuruh anak sulit ya Bu ya, kadang main HP terus gitu ya. Nah, ingatkan dengan rasa cinta ya, belajar, sholat, dan sholat. Yang ketiga, perbuatan yang didasarkan rasa cinta adalah berumah tangga atau menikah. Nah, menikah pun bukan karena terpaksa atau dipaksa. Misalnya seorang pemuda atau pemudi nikahnya karena disuruh orang tua, dijodohkan seperti Siti Nurbaya. Tentu kalau dijodohkan nggak mau ya, bagi yang belum nikah mungkin ya karena terpaksa, dia tidak bahagia ya. Tetapi menikah karena kesadaran, rasa senang. Orang yang dinikahi itu betul-betul karena rasa cinta ya. Maka ketika berumah tangga dengan rasa cinta, insya Allah pernikahannya akan awet, langgeng, dan bahagia. Tapi kalau terpaksa mah mungkin dalam pernikahannya pun penuh penderitaan gitu ya. Nah, itu ya. Nikah sunnati pamanuriba sunnati falisan ini. Nikah itu sunnah Rasul. Dan siapa yang tidak melaksanakan nikah, dia bukan umatku. Jadi menikah pun dalam rangka ibadah kepada Allah ya.
rasa cinta. Gitu ya. Yang selanjutnya yang harus dirasakan rasa cinta dalam berbuat sesuatu adalah bersaudara, berukhuwah, ya. Semua manusia bersaudara, betul nggak? Semuanya berasal dari Nabi Adam, ya. Ya. Jadi ukhuwah nasabiyah, nasabnya ke Nabi Adam. Kita bersaudara semuanya. Ada saudara sedaerah misalnya, ya, sekampung. Ada saudara sedarah, nah, itu adik kakak lah. Ada saudara seakidah, nah, itu seagama. Pokoknya semuanya bersaudara. Nah, bersaudara harus karena cinta, ya. Jangan sampai bersaudara kayak ingin memanfaatkan hartanya, ingin memanfaatkan jabatannya, tidak. Bahkan orang yang masuk surga itu karena mencintai saudaranya. Nanti di akhirat ada penduduk surga yang bercahaya. Semua orang iri kepada mereka. Wah, bercahaya begitu, kenapa? Nah, sampai para syuhada, para orang-orang soleh bertanya, kenapa? Ternyata orang yang masuk surga yang penuh cahaya itu, dia bersaudara karena Allah, mencintai saudaranya karena Allah. Subhanallah. Jadi saudara semuanya, jangan ada dendam, jangan ada kebencian di antara kita, di antara sesama manusia. Maafkan kalau bersalah. Itu bersaudara, ya. Saling menolong, tahun, apalagi masa pandemi ini. Jadi bersaudara harus karena rasa cinta, rasa senang, ikhlas, ya. Misal kita akan bahagia. Yang selanjutnya yang harus dirasakan rasa cinta adalah mencari ilmu. Nah, mencari ilmu harus karena rasa cinta, ya, bukan terpaksa. Mungkin sini ada yang masih sekolah, kuliah, kadang mencari ilmu itu disuruh orang tuanya belajar, disuruh gurunya belajar, PJJ. Nah, mari bangun kesadaran bahwa mencari ilmu itu perintah Allah. Mencari ilmu itu untuk kebaikan kita. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Untuk meningkatkan derajat, ya. Orang-orang yang cinta ilmu Allah akan angkat derajatnya, ya. Maka sekali lagi mencari ilmu harus karena rasa cinta, bukan terpaksa. Yang terakhir, yang didasarkan rasa cinta adalah bekerja. Nah, bekerja, ya, mencari nafkah, mencari kehidupan, ya, mencari uang misalnya. Itu rasa cinta. Bekerja bukan ya untuk kesenangan saja, tapi bekerja karena Allah. Karena apa? Ketika kita mendapatkan upah, uang itu untuk menghidupi keluarga. Nah, itu karena cinta. Mungkin di sini ada orang yang karena saking cintanya kepada kerja, kadang lupa makan, kadang lupa aktivitas lain, bekerja terus. Nah, itu. Tapi sekali lagi semuanya harus karena Allah, rasa cinta karena Allah. Bahwa mencari kehidupan, bekerja itu perintah Allah untuk kehidupan kita. Jadi bernilai ibadah semuanya, tidak sia-sia. Gitu ya. Jadi sekali lagi saudara semuanya, mari dalam hidup ini kita harus melakukan sesuatu karena rasa senang, keridhaan, dan keikhlasan. Itulah karena rasa cinta. Sekali lagi dalam beribadah, dalam berdakwah, dalam berukhuwah, bersaudara, dalam berumah tangga, dalam mencari ilmu, dan dalam bekerja, semua karena rasa cinta sehingga kita bahagia menikmati kehidupan ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti, kalau ada kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.